Hola guys, ngomong-ngomong soal jamur, kalian tahu nggak sih jamur premium yang punya harga selangit? Yap, jamur truffle ya guys namanya. Emang semahal itukah guys harganya? Ember guys, bisa sampai 1,5 miliar dong harganya. BTW, ada beberapa alasan nih kenapa jamur ini punya harga yang mahal. Pertama, jamur ini hanya bisa tumbuh di pohon-pohon tertentu dan nggak bisa dikontrol produksinya. Kedua, tumbuhnya jamur truffle bergantung sama tanah dan udara tertentu guys. Ketiga, durasi tumbuhnya jamur lamreta banget guys, bisa sampai 7 tahun. Makanya guys, daripada bikin kantong jebol makan jamur utuhnya, kita pakai minyaknya aja ya, truffle oil. Persis kayak menu yang bakal diolah ini guys, Wagyu Truffle Don. Terinspirasi sama kuliner donbori dari Jepang, bahan-bahan kayak daging wagyu sampai poached egg bakal jadi lauk pauknya guys. Sikat kuy prosesnya. Yap, spesial untuk menu donburi, nasi dan lauknya wajib dikasih sedikit kuah. Kali ini, kuahnya langsung diracik pakai tambahan bawang bombay dan simply sauce. Nah, salah satu ingredient simply sauce ini gak jauh-jauh dari kecap asin. BTW, kalian tahu gak sih kalau kecap asin jadi salah satu bumbu masakan yang dipercaya orang Jepang bisa memperpanjang umur? Next, tinggal garap wagyunya guys. Untuk setiap porsi donburi, wagyu yang dipakai cukup 100 gram aja ya. And you know what? Kadar lemak tak jenuh yang tinggi pada wagyu justru bikin rasa dagingnya jadi gurih pol. It's time for plating guys. Yap, yang nyariin di mana letak truffle oilnya, ya di sini ini guys, dilumuri tepat di atas wagyunya. Wow, wagyu yang udah kelihatan mahal bakal makin eksotis pas disiram minyak jamur truffle. Mantap. Just info aja ya guys, biar aroma truffle-nya makin kuat, itulah kenapa truffle oilnya jadi sentuhan akhir dalam sesi plating. Ini dia guys yang disebut donburi. Hidangan yang disajikan dalam mangkuk dan berisikan nasi, siraman simply sauce, dan aneka lauk. Super abis kan toppingnya? Nah, biar makin rame, satu menu lagi deh yang bakal nge-highlight truffle oil. Bahan utamanya masih pakai wagyu. Just info aja nih guys, untuk proses grill, dagingnya cuma sampai level medium well. Kalian tahu nggak sih, kalau medium well ini jadi tingkat kematangan yang paling approved di lidah warga plus 62. Walau masih mentah sekitar 20%, tapi dagingnya udah lunak dan tetap juicy. Yap, karena masih fokus sama Japanese food, udah pada bisa nebak belum menu apa yang terbuat dari telur dadar ini? Jawabannya adalah omurice. Omu yang berarti omelet atau telur bakal jadi pendamping utama nasi. Eits, kali ini nasinya bakal diracik jadi nasgor alias nasi goreng. Cukup tumis bawang bombay, lalu masukkan nasi putih, aneka bumbu, dan saus spesial. Nggak pakai lama, nasgornya ready nih guys. Anyway, ngomong-ngomong soal omurice, kalian tahu nggak sih kalau makanan Jepang yang satu ini justru identik banget sama teknik memasak yosoku alias makanan barat. Berawal dari era kepemimpinan Meiji, orang Jepang mulai praktekin teknik memasak yosoku ini. Salah satu makanan yang dibuat dengan teknik yosoku, ya omurice ini guys. Paduan antara masakan Amerika dengan menggunakan bahan-bahan dari Jepang. Oh my guys, nggak cuma 2 menu aja nih yang serba truffle. Ada 2 menu lainnya, yaitu burger and french fries yang hadir buat ngeramin meja. By the way, kalau pesenannya serba truffle gini, siap-siap budget jajannya jadi bengkak ya. Tapi woles lah guys, udah ada Gisela nih yang duit jajannya nggak pakai limit. Pas banget kan kalau Gisela mau jajan makanan serba truffle. Tempatnya di sini ini guys, di Cafe Monks, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di cafe ini nih, menu serba truffle ready setiap harinya. All about truffle, mana tahan guys. Yap, first impression pas ada di depan mata, nggak lain dan nggak bukan, ya aroma truffle oilnya. Wangi abis. Semua makanan yang pakai racikan truffle oil mendadak jadi mewah dan mahal ya guys. Secara truffle oil berasal dari ekstrak jamur truffle hitam yang dikenal punya harga mahal. BTW, walau cuma pakai oilnya, tapi pada dasarnya jamur truffle punya kandungan zat antioksidan. Kandungan inilah yang berfaedah bagi tubuh untuk melawan radikal bebas. So, ada harga, pasti ada rasa dong ya. Walau harga makanannya lebih mahal, sekali-kali cobain kuliner dari truffle oil, boleh lebo dong.
Guys, yang manis tapi nggak bikin meringis. Ya jajan si manis. Apalagi kalau pas ngumpul, camilan-camilan kayak bikin makin betah ngobrolnya. Lihat, onde-onde aja bisa selucu ini. Gemes ya, pengen ngunyah mantan bawaannya. Iya. Maklum guys, perut lapar bawaannya jadi baper nih. Oh iya, onde-onde pelangi yang unyu ini adalah salah satu kreasi dari dapurnya jajan si manis tuh. Kalau biasanya kulit onde-onde berwarna kecoklatan dengan isian kacang hijau di dalamnya. Di sini isiannya lebih beragam guys. Yang pakai coklat lumer juga ada. Rasanya enak pol. Coklatnya bukan kaleng-kaleng. Dan yang terpenting gak bikin seret tenggorokan guys. Oh iya, gak cuma onde-onde. Masih banyak juga jajanan pasar yang dibuat dengan bahan premium. Jadi bisa dibilang ini jajanan pasar yang naik kasta gitu deh. Gak cuma soal bahan, tapi kemasannya juga menarik banget. Bisa banget dijadiin hadiah dan buah tangan untuk orang-orang tersayang. Oh iya guys, sebelum kita bahas lebih lanjut, kalian ada yang tahu nggak sih kenapa makanan-makanan ini disebut jajanan pasar? Ayo kenapa? Jadi gini guys, jajanan pasar pada umumnya adalah kue tradisional khas Indonesia. Beberapa jajanan pasar seperti onde-onde, kue mangkok, bakpao, risol, pastel sampai serabi adalah nama-nama kue yang bisa dibilang legend dan paling terkenal di masyarakat. Disebut jajanan pasar karena kue ini awalnya banyak dijual di pasar tradisional. Dulunya jajanan pasar banyak dijual di sekitar pelabuhan. Kenapa pelabuhan? Karena di sini merupakan pusat perniagaan dan menjadi cikal bakal akulturasi beberapa budaya di Indonesia. Kebanyakan jajanan pasar kita mendapat pengaruh besar dari Cina seperti onde-onde ini, bakpao, dan kue mangkok. Masyarakat Cina biasa menggunakan tepung beras untuk membuat kue. Sedangkan penggunaan tepung terigu berasal dari budaya barat, karena Indonesia sebenarnya bukan penghasil gandum. Kue asli Indonesia tuh kaya akan makna. Contohnya seperti penggunaan ketan guys. Gluten ketan yang tinggi menyebabkan butiran satu dengan yang lainnya menjadi lengket. Nah, diharapkan dengan memakan ketan, hubungan pertemanan atau kekeluargaan akan semakin erat. Dalam banget kan filosofinya? Jadi kalau kalian lagi PDKT sama doi, coba deh kasih ketan susu. Siapa tahu bisa bikin lengket dan berakhir manis kayak ketan dan susu. Udahan dulu gombalnya. Sekarang kita mau bikin salah satu jajanan yang pastinya udah familiar banget guys. Ini dia, pastel. Eits, pastel yang ini beda. Karena ada taman keju mozzarella dan rawit utuhnya guys. Yuk langsung aja kita lihat proses pembuatannya. Pastel adalah jenis pastry yang dibuat dengan meletakkan isian ke dalam kulit adonan, lalu dilipat dan ditutup secara rapat. Rasanya bisa manis atau gurih, tergantung jenis isiannya aja tuh guys. Menurut sejarah, asal-usul pastel berasal dari empanada. Empanada adalah roti isi atau pastry goreng yang banyak ditemui di negara Amerika Latin, Eropa Selatan, dan Asia Tenggara. Empanada diambil dari kata empanar yang artinya bungkus dalam roti. Makanan ini dibawa ke Amerika Latin dan Filipina oleh bangsa Spanyol. Sedangkan bangsa Portugis yang memperkenalkan makanan ini ke Indonesia tuh. Di Indonesia sendiri, panada dan pastel merupakan dua makanan yang berbeda ya. Tidak hanya dari adonan kulit, tapi isiannya juga berbeda tuh. Kalau umumnya panada berisi olahan ikan, pastel lebih ke sayuran dan daging ayam. Diperlukan teknik khusus untuk menutup adonan kulit pastel agar tidak pecah saat digoreng. Tara, kalau sudah seperti ini, tinggal digoreng aja deh. Pastikan minyaknya panas ya guys, supaya adonan kulitnya bisa crispy. Kalau warnanya sudah berubah kecoklatan, tinggal angkat, lalu tiriskan. Jadi deh, pastel ala jajan si manisnya. Sekarang waktunya kita packing supaya makin menarik. Masukkan beberapa kue ke dalam kotak, susun yang rapi, lalu bungkus dengan kain dan ikat seperti ini guys. Kak
nih, aku penasaran banget kenapa sih packagingnya pakai kain gini? Sebenarnya ini kita terinspire dari furoshiki namanya. Furoshiki itu seni membungkus ala Jepang. Kenapa kita terinspire dari situ? Karena mereka itu kan ngebungkus kue-kue tradisionalnya mereka itu benar-benar dibikin jadi kayak kue-kue tradisional tuh istimewa gitu. Teknik melipatnya juga banyak ya guys. Bisa kalian buat sesuai keinginan. Mau disimpul mati atau simpul pita kayak gini juga oke kok. Nah, setelah dipakai menjadi pembungkus makanan, kainnya jangan langsung dibuang ya. Soalnya kain ini bisa kalian kreasikan sebagai ikat kepala atau hiasan leher seperti ini nih. Keren kan? Jadi nggak cuma bikin keren tampilan jajanan pasar, tapi kain ini juga dapat dimanfaatkan sebagai pengganti plastik tuh. So, lebih eco-friendly, iya kan? Ini dia guys, definisi gemesin iya, super cute juga iya. Bawaannya jadi pengen ngeborong semua nggak sih? Yap, yang gemesin ini nggak lagi terbuat dari akrilik, apalagi plastik ya guys. Hayo, coba tebak, kira-kira anting ini terbuat dari apa ya guys? Yap, yang jawab dari clay dapat tepuk tangan yang meriah nih dari sejuta umat. Hahaha. Pokoknya 100 deh buat yang jawab bener. Oke guys, keep calm. Yang masih nggak yakin, nih kita beri deretan clay warna-warni. Clay yang bakal dipakai jenisnya polymer clay. Pokoknya kalau soal kualitas, juara banget deh clay yang satu ini. Nggak gampang ambiar atau rapuh, kayak hati kamu. Next, secara mau bikin anting, sejumlah alat perang udah disiapin juga nih guys. Eits, yang nggak boleh ketinggalan, ada lem dan so pasti komponen anting tusuknya. Yuk mari, langsung kepoin aja sesi Kak Jesslyn bikin anting clay. First thing first, kita bikin dulu nih dasarnya. Untuk bentuk dasar atau alasnya, bisa macem-macem guys bentuknya. Sesuai selera dan tergantung request. Yap, selain request bentuk, kalian juga bisa request warna. Lanjut, sekarang masuk ke part 2 nih guys. Bikin karakter. Secara anting claynya customize, so aneka bentuk atau karakter bisa banget tercipta dari tangan-tangan kreatif Kak Jesslyn. Kali ini, Kak Jesslyn mau bikin karakter dari idol K-pop, BTS. BTW, kalian tahu nggak sih enaknya bikin kreasi dari bahan polimer clay kayak gini? Ternyata bahan polimer clay nggak 100% terbuat dari tanah liat atau lempung guys. Tepatnya terbuat dari bahan PVC. So, nggak heran ya guys, kalau teksturnya lebih lunak dan gampang dibentuk. Gak cuma itu guys, bahan polimer clay juga punya variasi warna yang banyak. Apalagi untuk bikin anting karakter, warna-warnanya kudu on point, alias persis kayak bentuk aslinya. Okidoki guys, mulai dari bentuk kepala sampai bodinya, bisa plek-ketiplek sama karakter aslinya. Hayo, yang ngaku die hard fansnya BTS, udah pada tahu dong ya, karakter apa yang dibikin Kak Jess ini? Yap, si gemesin lope-lope ini namanya Tata ya guys. Anyway, walau udah perfect banget bentuknya, anting clay mesti harus kita finishing. Meluncur dulu kuy ke mini oven. Setup oven dengan panas 100 derajat Celcius. Anting clay bakal di oven selama 50 menit. Eng. Ternyata proses inilah yang berfaedah banget bikin anting claynya jadi kuat dan tahan lama. Anting clay yang udah kokoh paripurna, tinggal dipasangin komponen anting tusuknya. Yap, jenis anting yang satu ini populer dengan sebutan stud eye-ring. Tahu nggak sih guys, kalau jenis anting tusuk ini identik dengan ukuran yang kecil dan desain yang simpel. Voila, anting clay dengan karakter Tata udah siap show off nih. Yap, spesialisasi anting tusuk pada produk kuping ini emang bukan tanpa alasan ya guys.
Tampilan dan cara pakainya yang simpel, ternyata cocok abis. Dipakai untuk casual looks sampai formal looks. Gak percaya? Udah ada Natse nih guys, yang siap pose-pose cantik pakai anting claynya. Asli deh guys, antingnya enteng pas dipakai di kuping, gak bikin berat dan telinga. Eits, satu lagi nih yang gak kalah penting. Jenis anting stud earring ini juga cocok untuk bentuk wajah apapun. Mau bulat, oval, atau imut-imut kayak Natse, sabi lah yau. Hahaha. Tuh lihat guys, bentuk dan warna yang beraneka ragam, sukses deh bikin outfit kamu makin kece. Secara Kak Jesslyn bikin antingnya limited edition, so dijamin anti pasaran deh. Sampai-sampai Kuping juga ngeluarin anting out of the box. Ada kertas ramalan dari dalam antingnya. Ciamik pol kan guys? Hahaha. Kamu ngapain sih teriak-teriak agak jelas? Aku tenggelam. Tenggelam? Iya. Orang airnya cuma segini, kamu nggak tenggelam. Kalau kamu mau main, mendingan ikut saya aja. Rafting. Rafting? Iya, Rafting bagus. Apa? Rafting naik perahu sama orang-orang banyak, terus dayung-dayung. Oh gitu? Iya, Pasti seru ya? seru banget. Boleh? Boleh? Ikut. Boleh. Ayo ikut saya. Ya elah, ternyata modus guys. Nggak Aryo, nggak Genki. Emang pada doyan drama nih. Orang cuma 30 cm kok bisa tenggelam sih? Sebelum mulai rafting, seperti biasa, harus mengenakan alat pelindung ya. Termasuk ikutan briefing, biar nanti kalau ada apa-apa, bisa saling membantu. Arung jeram merupakan kegiatan mengarungi sungai dengan menggunakan perahu karet. Dalam satu perahu, minimal berisi 4 orang dan maksimal bisa mencapai 8 orang. Kegiatan ini membutuhkan kekompakan mendayung agar perahu bisa berjalan dan menghindari halangan di sungai. Semua instruksi dikomandoi oleh pemimpin bot atau guide yang sudah terbiasa dengan trek. Tantangan terbesarnya adalah jeram yang deras dan tak beraturan, serta bebatuan besar. Iya, ngomong-ngomong, Genki lagi ada di Sungai Ayung guys, yang merupakan sungai terpanjang di Bali. Panjangnya mencapai 68,5 km yang melewati 4 wilayah, yaitu Kabupaten Bangli, Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar. Muaranya berakhir di Selat Badung, di Sanur. Salah satu daya tariknya adalah tebing dengan ukuran sepanjang 200 meter yang menceritakan kisah Rama dan Sinta. Rama Sinta. Rama Sinta dah yo. Gak hanya itu guys, Genki juga disambut oleh air terjun setinggi 30 meter. Kalau udah ketemu pemandangan kayak gini, gak bakalan ada yang bisa nolak buat mandi di air terjun. Bener kan guys? Lihat aja tuh Genki, noraknya keluar. Trek rafting di sini lumayan panjang guys. Bagi yang nggak biasa, pasti bakalan terasa pegel-pegel tuh tangan. Don't worry ya, biasanya peserta akan diajak mampir sejenak di warung yang ada di tengah trek. Udah ya Genki, istirahatnya jangan lama-lama, karena perjalanan masih panjang. Masih 5 km lagi dari total 10 km. Sungai Ayung terkenal sebagai destinasi rafting paling cocok untuk pemula karena tingkat kesulitannya berada pada level 2 hingga 4. Sementara kalau level rafting tertinggi berada di angka 6. Meskipun olahraga ini cukup berbahaya, tapi kalian tahu nggak sih
Berdasarkan penelitian oleh American Whitewater Association, whitewater rafting ternyata lebih aman dibanding scuba diving, panjat tebing, berenang, dan bahkan bersepeda. Dinilai dari kemungkinan cedera yang akan dialami pada saat melakukan aktivitasnya. Oh iya, pemandangan yang ditawarkan di sepanjang Sungai Ayung bukan hanya berupa sawah dan hutan, banyak juga resort mewah yang berlokasi di pinggir sungai. Ini kayak dunia Jurassic Park. Wah, Gengki happy banget ya. Gimana enggak? Rafting emang salah satu kegiatan yang bisa menghilangkan penat. Akhirnya, setelah perjalanan panjang, sampai juga di penghujung trek. Peserta boleh mencoba turun ke sungai dan merasakan segarnya air sambil menghanyutkan diri. Hati-hati. Oke. Wah, seru banget. Ini kira-kira 2 jam ya, 2 jam. Tapi nggak bosan karena pemandangannya bagus. Ada raftingnya seru, dan kalau balik bisa hampir mati juga. Seru banget. Ya, jadi aku mau lagi. Tapi agak hati-hati ya, aku tidak bisa berenang. Harus latihan berenang ya. Oke, jadi jangan lupa nonton terus, tahu nggak sih? Makin tahu makin banyak ilmu. Dadah! Onsen. Waduh, abis ngegondol pot dari mana tuh Kak Rizky? Jangan-jangan... Iya sih, lagi musim penculikan janda bolong. Tapi masa iya? Daripada monolog gibah, mending klarifikasi langsung aja yuk guys. Hehehe. Nah guys, jangan berpikir negatif dulu ya. Ini buat tanaman, bukan saya habis nyolong tanaman nih atau ngambil tanaman. Saya mau buat sesuatu yang sangat bermanfaat yang berhubungan dengan tanaman dan sepeda. Jadi ditunggu ya, pasti bermanfaat nanti. Welcome to segmen Do It Yourself guys, alias DIY ala tahu nggak sih? Nggak pakai lama, kuy, langsung aja ke proses pembuatannya. Bahan-bahannya cuma pipa PVC dan lem. Hayo, tambah kepo kan? Iya, butuhnya cuma pipa PVC ukuran 3/4, tapi harus dipotong-potong dulu ya, sepanjang 25 cm, sebanyak 4 buah. Jangan lupa, siapin juga sambungan T-nya ya, 8 pieces. By the way, kalau pipanya mau lebih panjang, boleh kok. Cuma perhitungin juga kaki-kaki penyangganya. Jangan sampai, nggak kuat sama playboy. Iya. Maaf guys, bablas. Lagi kangen sama cewek-cewek Seven Icons. Hahaha. Kalau kerjanya mau cepat, bisa pakai gerinda guys. Tapi kalau nggak punya, bisa manual juga kok. Biar makin berotot, bikin mata cewek-cewek melotot. Hehehe. Tarik mang. Lanjut, sambung semua bagian alasnya. Biar tidak geser-geser, kasih lem tipis-tipis yes. Belum kelar nih guys. Untuk memasang kaki-kakinya, buatkan lagi dudukan dan sambungkan pada keempat ujungnya. Sambil nungguin Kak Rizky, kalian tahu nggak sih 1 inci itu berapa sentimeter? Nyerah. Jadi 1 inci itu setara dengan 2,54 cm guys. Dulu perhitungan inci didapatkan dari jarak antara ujung ibu jari sampai ruas pertama ibu jari orang dewasa. Gak terasa udah beres tatakan potnya. Emang kuat tuh. It's the moment of truth. Coba dites dulu aja, biar kita percaya. Lucu berarti ya. Berat Kak Rizky aja lebih dari 80 kg. Aman lah kalau hanya pot bunga sih. Guys, sebelum lanjut DIY project selanjutnya, kita mau kasih info nih.
Dalam bahasa Indonesia, DIY dikenal dengan istilah swakriya. So guys, swakriya itu metode membangun, modifikasi, atau memperbaiki sesuatu tanpa bantuan ahli dan profesional, atau dengan kata lain, membuat segala hal sendiri. Anak zaman now sih taunya mah DIY, akronim dari Do It Yourself. Dulu banget, tahun 1950-an di Amerika Serikat, istilah ini secara umum mulai populer digunakan. Penyebabnya banyak orang cenderung melakukan perbaikan rumah, buat kerajinan, sampai konstruksi secara mandiri. Hal ini sebagai upaya penghematan budget, sekaligus bisa jadi kegiatan relaksasi dan rekreasi. Kuy, lanjut swakriya berikutnya. Guys, buat kalian yang demen goes, wajib merapat. Because alatnya berfaedah sangat buat yayang-yayang kalian. Eits, maksudnya sepeda. Kali ini Kak Rizky membuat standar sepeda. Fungsinya tidak lain dan tidak bukan, ya buat tempat parkir sepeda. Oke, langsung ya. Siapin 6 batang pipa PVC 3/4, panjang 28 cm, 2 buah sambungan T, dan 2 buah sambungan L atau ni. Wait, itu baru untuk bagian atasnya aja guys. Bagian bawahnya beda lagi. 2 batang pipa PVC 3/4 dengan panjang 38 cm, 4 batang panjang 20 cm, serta 4 buah sambungan T dan 4 buah sambungan L. Nah, mulai deh, dirakit bagian atasnya dulu. Terus lanjut bagian bawahnya, terakhir nanti disatukan deh. FYI aja, satuan ukuran panjang merupakan salah satu satuan tertua yang pernah dipakai oleh manusia. Dalam catatan sejarah Mesir kuno, sekitar 4000 tahun sebelum Masehi, ukuran panjang yang pernah dipakai dasarnya berasal dari lengan Raja Firaun. Kalau lengan aku sih, buat ngukur bahu kamu, biar bisa bersandar di aku. Iya. Oh ya guys, ukuran lengan Firaun tadi disebut Royal Cubit. Bukan kue cubit ya guys. Hai. Berdasarkan ukuran itu, mereka akhirnya bisa membangun piramida. Wow banget kan? Tara, jadi deh standarnya. Buat kalian yang mau tambahin warna juga bisa, tergantung selera aja sih. Gimana DIY kita hari ini? Cucok meong em. Tunggu karya lainnya di tahu nggak sih? Makin tahu, makin banyak ilmu. Nah, teman-teman wajib coba di rumah ya. Ini pasti banyak banget manfaatnya. Selamat mencoba.